Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liani Pitaloka, NPM 1775511, Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar hasil dari penelitian skripsi saya dengan judul Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Provinsi Lampung. Dengan dosen pembimbing 1, Bu Endang Asliana SE MSC, dengan dosen pembimbing 2, Pak Irawan SE MSI, dengan dosen penguji Pak Rusmianto SE MSI. Dalam penelitian skripsi saya ini, terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Baiklah, untuk bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kontribusi, dan kerangka pemikiran. Untuk latar belakang, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan dan pembangunan. Penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar untuk menjalankan perekonomian pemerintahan dan pembangunan. Maka, peranan pajak sangat dibutuhkan. Kita lihat pada tabel penerimaan pajak penghasilan Provinsi Lampung tahun 2019 hingga 2021. Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung mencatat bahwa penerimaan pajak penghasilan Provinsi Lampung selama 3 tahun terakhir dari tahun 2019 hingga 8 Juni 2021 mengalami penurunan. Hal ini membuat pemerintah Provinsi Lampung selalu berupaya untuk memaksimalkan kepatuhan wajib pajak agar penerimaan pajak di Provinsi Lampung meningkat. Perekonomian di Indonesia didominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis pada usaha mikro, kecil dan menengah atau yang disebut dengan UMKM. UMKM dapat diartikan sebagai unit usaha produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh badan atau perorangan di segala sektor ekonomi. Kita lihat pada tabel penerimaan pajak sektor UMKM tahun 2020 hingga 2021. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa UMKM merupakan jenis usaha dengan jumlah yang dominan dibandingkan dengan jenis usaha besar. Akan tetapi, data menunjukkan bahwa sebagian besar penerimaan pajak didominasi oleh wajib pajak besar, jumlahnya kurang dari 1% atau hanya mencapai 0,02%. Hal ini mengidentifikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Provinsi Lampung masih rendah dan tercermin dari realisasi jumlah penyampaian surat pemberitahuan atau SPT. SPT adalah surat yang digunakan untuk wajib pajak melaporkan perhitungan dan atau membayar pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak UMKM sebesar 87% pada tahun 2020 dan 79% pada tahun 2021 hingga tercatat 8 Juni. Itu adalah data kepatuhan wajib pajak UMKM yang melaporkan SPT tahunan. Maka dengan kondisi yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk kembali melakukan penelitian yang membahas mengenai kepatuhan wajib pajak. Dengan penelitian ini yang berjudul Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Provinsi Lampung. Rumusan masalah. Peneliti dapat mengidentifikasi masalah adalah yang pertama, apakah sosialisasi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM? Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM? Apakah tingkat pendidikan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM? Dan apakah sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan, dan tingkat pendidikan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM? Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Yang kedua, untuk mengetahui apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dan yang keempat adalah untuk mengetahui apakah sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan, dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kontribusi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi beberapa pihak. Yang pertama yaitu ada manfaat teoritis, yang kedua ada manfaat praktis.
Untuk manfaat teoritis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran atau masukan mengenai seberapa besar pengaruh sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Untuk manfaat praktis, bagi instansi pajak, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan sebagai masukan bagi kantor pelayanan pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT dan pembayaran pajak ke kas negara. Bagi penulis, sebagai sarana untuk menambah wawasan dan kesempatan untuk belajar menerapkan pengetahuan serta menganalisis kondisi saat ini sebagai hasil pembelajaran perkuliahan perpajakan, sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Bagi wajib pajak, sebagai sumber informasi sehingga dapat menambah wawasan mengenai perpajakan. Kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dapat digambarkan seperti di slide, yaitu ada variabel X1, yaitu variabel independen sosialisasi pajak, dan ada variabel X2, variabel independen kedua, yaitu pemahaman perpajakan, ada X3, variabel independen ketiga, yaitu tingkat pendidikan, dan ada variabel Y adalah sebagai variabel dependen yang akan dipengaruhi oleh variabel independen. Bab 2 tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini terdiri dari konsep teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis. Baiklah, untuk konsep teori, di sini ada teori atribusi. Atribusi diartikan sebagai suatu teori yang menjelaskan alasan yang menyebabkan seseorang berperilaku. Teori atribusi ini dikembangkan oleh Heider, yang menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Kekuatan internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang seperti bakat, kemampuan, dan usaha. Sedangkan kekuatan eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar atau dari lingkungan sekitar individu. Misalnya, keberuntungan atau kesulitan yang dialami individu dalam pekerjaan. Untuk pajak menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk teori sosialisasi pajak, sosialisasi merupakan pembelajaran suatu nilai, norma, dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk reformasi, hingga menjadi organisasi yang efektif. Bila dikaitkan dengan bidang perpajakan, sosialisasi berarti suatu upaya DJP untuk memberikan informasi dan pembinaan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu ada korelasinya dengan bidang perpajakan. Itu menurut Basalama tahun 2004. Untuk teori pemahaman perpajakan, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Wajib pajak akan cenderung tidak menjadi patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan. Itu menurut Julianti tahun 2014. Maka, pemahaman perpajakan meliputi mengisi surat pemberitahuan secara baik dan benar, serta besarnya jumlah pajak yang terutang mampu dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan, pembayaran, dan penyetoran tepat waktu, dan melaporkan besaran pajak terutang di tempat wajib pajak terdaftar. Itu menurut Ekawati tahun 2008. Untuk tingkat pendidikan pada dasarnya merupakan usaha pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan secara sistematis, pragmatis, dan berjenjang agar menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas yang dapat memberikan manfaat dan sekaligus meningkatkan harkat dan martabatnya. Itu menurut Hasan tahun 2010. Apabila dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak, maka wajib pajak yang memiliki latar belakang pendidikan lebih tinggi belum tentu lebih patuh daripada wajib pajak yang memiliki latar belakang pendidikan yang minim. Karena saat ini banyak wajib pajak yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi melakukan penyelewengan pajak bahkan membuat pembukuan ganda untuk kepentingan yang berbeda-beda. Wajib pajak yang berlatar belakang pendidikan minim sama saja karena kurangnya pemahaman mereka tentang sistem perpajakan yang diterapkan, sehingga kesadaran masyarakat membayar pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Dari website kbbi.web.id. Kepatuhan wajib pajak.
Untuk teori kepatuhan wajib pajak ini adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Itu menurut Sobukti tahun 2016. Pengertian UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UKM. Usaha mikro adalah usaha produktif perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Untuk usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang. Untuk usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk penelitian terdahulu di sini ada penelitian dari Maria Monalisa Christine Alma Sulistyo pada tahun 2020, ada penelitian dari Susi Dianawati tahun 2008, ada penelitian dari Tugu Budiono, Riana Sitawati dan Sri Harjianto pada tahun 2018, ada penelitian dari Luputu, Gita Cahyani dan Nanik Nopriari. Tahun 2019 ada penelitian dari Suwarni dan Marlina tahun 2016, ada penelitian dari Victor Billy Joshua, Tawas Agus Poputra dan Robert Lambe pada tahun 2016. Ada penelitian dari Ahmad Nurkin, Ina Novanti, dan Musin N. Sumiatji tahun 2018. Lanjutan dari penelitian terdahulu ada penelitian dari Imam Muklis Sugeng Hadi Utomo N. Sutstio tahun 2015. Ada penelitian dari Suparna Wijaya N. Agria Silpiani Effendi tahun 2020. Ada penelitian dari Muhammad Rizal Falil, Muhammad Ruspidi, MN Akir dan Awan Fadila bin Awan Ahmad tahun 2013. Ada penelitian dari Rizky Indrawan and Bani Binekas tahun 2018. Hipotesis. Di sini ada hipotesis pertama, yaitu diduga sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hipotesis kedua, diduga pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hipotesis ketiga, diduga tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hipotesis keempat, diduga sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan, dan tingkat pendidikan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Bab 3, metode penelitian. Untuk di metode penelitian ini ada populasi dan sampel, ada jenis dan metode pengumpulan data, ada operasional variabel, dan ada rancangan analisis dan uji hipotesis. Populasi dan sampel. Untuk populasi yang akan diambil dalam penelitian ini adalah subjek yang berhubungan dengan sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan, tingkat pendidikan, dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Untuk sampelnya yaitu dengan menggunakan teknik simple random sampling, di mana jumlah populasi wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Provinsi Lampung tahun 2021 adalah sebanyak 128.873 wajib pajak UMKM. Sehingga jumlah sampel yang ditentukan itu menggunakan rumus Lopin dengan jumlah yaitu 99,92 atau dibulatkan menjadi 100 sampel. Untuk jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Untuk metode pengumpulannya menggunakan metode pendekatan kuantitatif berupa kuesioner yang disebarkan secara online menggunakan Google Form. Operasionalisasi variabel. Bisa kita lihat untuk variabelnya ada kepatuhan wajib pajak Y, ada sosialisasi pajak X1, pemahaman perpajakan X2, dan tingkat pendidikan X3. Dengan skala pengukuran yaitu menggunakan skala Likert untuk variabel Y, X1, X2, dan skala ordinal untuk variabel X3. Rancangan analisis dan uji hipotesis. Di sini ada uji kualitas data dengan skala pengukuran. Untuk skala pengukuran saya menggunakan skala Likert dan skala ordinal. Untuk skala Likert saya gunakan untuk di variabel sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. Untuk skala ordinal saya menggunakannya di variabel tingkat pendidikan. Kenapa saya memakai skala ordinal di kuesioner saya?
Untuk menjelaskan suatu pertanyaan dan jawabannya, di kuesioner saya harus menggunakan skala ordinal. Karena di skala ordinal, seperti saya menjelaskan tingkat pendidikan, itu jawabannya adalah A, B, C, D, E. Dan perhitungannya pun sama seperti skala Likert, yaitu 5, 4, 3, 2, 1. Cuman di skala ordinal ini, seperti perguruan tinggi itu kan nilainya sangat tinggi, sehingga skala ordinalnya adalah 5. SMA itu tinggi, sehingga nilai skala ordinalnya adalah 4, sama seperti skala Likert perhitungannya. Cuman untuk di pertanyaan dan jawaban di kuesioner itu menggunakan A, B, C, D, E, sehingga saya menggunakan skala ordinal. Untuk hasil uji validitas dan uji reliabilitasnya, di sini saya menggunakan perangkat lunak seperti aplikasi SPSS. Untuk uji validitas dan uji reliabilitasnya, sebelum kuesioner disebarkan pada responden sesungguhnya, kuesioner saya uji coba terlebih dahulu pada responden wajib pajak UMKM yang ada di Lampung Barat menggunakan pilot test sebanyak 30 sampel. Kita lihat pada slide rekapitulasi uji validitas dan uji reliabilitas. Di sini uji validitas, suatu model dikatakan valid apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05%. Sebaliknya, apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka butir pertanyaan tersebut tidak valid. Di rekapitulasi hasil pengujian uji validitas ini, kita lihat signifikannya kurang dari 0,05%, maka semua keterangannya adalah valid untuk uji validitasnya. Untuk uji reliabilitasnya sendiri pun, suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,60. Maka dari rekapitulasi hasil pengujian reliabilitasnya, nilai alpha lebih besar dari kriteria minimum, yaitu Cronbach's alpha-nya 0,60, maka keterangannya adalah reliable. Uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Pada uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov, yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikansi di atas 5% atau 0,05%, maka data memiliki distribusi normal. Sedangkan jika hasil uji one sample Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai signifikan di bawah 5% atau 0,05%, maka data tidak memiliki distribusi normal. Yang kedua ada uji multikolinearitas. Di sini untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai toleransi rendah sama dengan nilai VIF tinggi, dikarenakan VIF sama dengan 1 per toleransi, dan menunjukkan terdapat nilai kolinearitas yang tinggi. Nilai cut-off yang digunakan adalah untuk nilai toleransi 0,10 atau VIF di angka atas 10. Untuk uji heteroskedastisitasnya, cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan menggunakan uji Glatzer. Pengujian ini membandingkan nilai signifikan apabila signifikan lebih besar dari 5%, maka dapat dikatakan model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Selain uji Glatzer, untuk mendeteksi terjadi tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini juga menggunakan grafik scatter plot. Dengan kriteria adalah jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk uji analisis data, ada yang pertama statistik deskriptif. Ini meringkas data dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata atau mean, dan nilai standar deviasi. Statistik deskriptif dapat digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik umum dari sampel yang diteliti secara lebih rinci. Statistik deskriptif berisi informasi mengenai pemusatan data dan penyebaran variasi data. Analisis regresi linear berganda. Secara umum dalam penelitian ini ditunjukkan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Jumlahnya yang lebih dari 1.
Untuk uji hipotesis, di sini ada uji statistik parsial atau t-test, yaitu jika nilai probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05%, maka hipotesis ditolak. Hipotesis ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Yang kedua ada jika nilai probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05%, maka hipotesis diterima. Hipotesis tidak dapat ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Untuk uji statistik simultan atau f-test, yang pertama, jika nilai f lebih besar dari 4, maka H0 ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain, kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. Untuk yang kedua, membandingkan nilai f perhitungan dengan f menurut tabel. Bila nilai f hitung lebih besar daripada nilai f tabel, maka H0 ditolak dan menerima HA. Untuk uji koefisien determinasi atau R kuadrat, merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisiensi determinasi adalah antara 0 atau 1. Nilai adjusted R-square yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas, dan sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama ada gambaran umum unit observasi, yang kedua ada statistik deskriptif variabel, dan yang ketiga ada pembahasan. Untuk gambaran umum unit observasi, di sini Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18 Maret 1964 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintahan Nomor 3 Tahun 1964 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964. Wajib pajak di Provinsi Lampung didominasi oleh wajib pajak UMKM, yang mana pada tahun 2021 jumlah wajib pajak UMKM di Provinsi Lampung adalah sebanyak 128.873. UMKM tersebut terdaftar pada 6 kantor pelayanan pajak pertama di Provinsi Lampung. Ada kantor pelayanan pajak pertama Kota Metro sebesar 25.610, kantor pelayanan pajak pertama Tanjung Karang 24.135, ada kantor pelayanan pajak pertama Kedaton sebanyak 17.719, ada kantor pelayanan pajak pertama Teluk Betung sebesar 20.101, ada kantor pelayanan pajak pertama Natar sebanyak 20.676, ada kantor pelayanan pajak pertama Kota Bumi sebesar 20.632. Untuk karakteristik responden bisa kita lihat pada tabel. Yang pertama ada deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin. Di sini ada dapat diketahui bahwa dari 100 responden tersebut yang memiliki jenis kelamin perempuan sebanyak 45 responden dengan persentase 45%, dan yang memiliki jenis kelamin laki-laki sebanyak 55 responden dengan persentase 55%. Berdasarkan data tersebut, maka responden yang paling banyak adalah responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 55 responden atau dengan persentase 55%. Untuk tabel yang kedua yaitu ada deskripsi responden berdasarkan usia. Dapat kita ketahui bahwa responden yang berusia kurang dari 25 tahun sebanyak 32 responden dengan persentase 32%, dengan usia 25-35 sebanyak 39 responden dengan persentase 39%, usia 36-45 tahun sebanyak 18 responden dengan persentase 18%, usia 40-55 tahun sebanyak 7 responden dengan persentase 7%, dan usia di atas 55 tahun sebanyak 4 responden dengan persentase 4%. Maka berdasarkan data di atas pada tabel, maka
Responden yang paling banyak yaitu memiliki usia dari 25 sampai 35 tahun sebanyak 39 responden. Selanjutnya di sini ada deskripsi responden berdasarkan jenis pekerjaan. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa responden yang bekerja sebagai PNS sebanyak 12 responden dan bekerja sebagai karyawan sebanyak 22 responden, pegawai BUMN sebanyak 5 responden, wirausaha sebanyak 33 responden, pensiun PNS sebanyak 3 responden, dan jenis pekerjaan lainnya sebanyak 25 responden. Maka berdasarkan tabel tersebut, responden dalam penelitian ini yaitu wajib pajak UMKM yang menyampaikan SPT tahunan, dan responden yang paling banyak yaitu wirausaha sebanyak 33 responden. Kita lihat lagi pada tabel deskripsi responden berdasarkan KPP terdaftar. Berdasarkan tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa responden yang mendaftar ke KPP terdaftar di KPP Pertama Metro sebanyak 19 responden, Tanjung Karang sebanyak 17 responden, dan Kedaton sebanyak 17 responden, Teluk Betung sebanyak 15 responden, Natar sebanyak 16 responden, dan terakhir dengan KPP Kota Bumi sebanyak 16 responden. Statistik deskriptif variabel. Di sini ada statistik deskriptif, yaitu kita lihat pada tabel statistiknya. Sosialisasi pajak X1 variabelnya mempunyai nilai minimum sebesar 12 dengan nilai maksimum sebesar 25 dan nilai rata-rata sebesar 20,91. Sedangkan nilai standar deviasinya sebesar 3.435 yang menunjukkan nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata, dan dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data. Untuk pemahaman perpajakan S2, variabel ini mempunyai nilai minimum sebesar 9, nilai maksimum 25, dan nilai rata-rata sebesar 20,29. Sedangkan nilai standar deviasi sebesar 3,261 yang menunjukkan nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata, dan dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data. Untuk tingkat pendidikan X3, variabel ini mempunyai nilai minimum sebesar 6, nilai maksimum sebesar 24, dan nilai rata-rata sebesar 17,07, sedangkan nilai standar deviasi sebesar 3.796 yang menunjukkan nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata, dan dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data. Kita lihat pada kepatuhan wajib pajak atau Y, variabel ini mempunyai nilai minimum sebesar 14, nilai maksimum 25, dan nilai rata-rata sebesar 20,11, sedangkan nilai standar deviasi sebesar 2000,828 yang menunjukkan nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata, dan dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data. Di sini ada uji asumsi klasik, yaitu yang pertama ada uji normalitas. Kita lihat pada tabel uji statistik one sample Kolmogorov Smirnov test. Berdasarkan tabel tersebut, statistik Kolmogorov Smirnov test terdapat nilai ESIMP signifikan two-tailed adalah 0,200 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum data yang digunakan berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas. Model regresi yang baik adalah model di mana residualnya mengikuti distribusi normal. Maka dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan grafik plot atau grafik normal plot. Jika titik sebaran pengamatan berada di sekitar garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi. Kita lihat pada gambar normal plotnya. Berdasarkan gambar tersebut, pada grafik normal plot yang memperlihatkan data yang bergerak mengikuti garis linier diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum data yang digunakan berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas. Uji multikolinearitas. Di sini kita lihat pada tabel
menunjukkan bahwa nilai toleransi dari ketiga variabel independen berada di atas 0,10, yaitu untuk X1 0,764 lebih besar dari 0,10, untuk X2 0,78 lebih besar dari 0,10, dan untuk X3 0,991 lebih besar dari 0,10, dan VIF kurang dari 10, yaitu X1 1,308 lebih kecil dari 10, X2 1,302 lebih kecil dari 10, dan X3 1,09 lebih kecil dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas. Kita lihat pada tabel uji heteroskedastisitas menunjukkan seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05%. Variabel sosialisasi pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,11, dan variabel pemahaman perpajakan X2 memiliki nilai signifikansi 0,270, dan variabel tingkat pendidikan memiliki nilai signifikansi 0,43. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan. Selain itu, kita menggunakan uji Glatzer, yaitu grafik scatter plot. Maka berdasarkan gambar tersebut menunjukkan bahwa titik-titik tidak menyebar secara acak dan membentuk pola tertentu, serta tersebar baik di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas, dan model ini layak untuk digunakan untuk memprediksi pengaruh sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Provinsi Lampung. Analisis regresi linear berganda. Kita lihat pada tabel uji analisis regresi linear bergandanya. Maka dapat diketahui hasil persamaan regresi adalah Y sama dengan 13.889 ditambah 0,097 untuk X1, ditambah 0,203 untuk X2, ditambah 0,04 di X3, ditambah E. Dari persamaan regresi linear dapat diinterpretasikan adalah nilai konstanta sebesar 13.889 menyatakan bahwa nilai variabel kepatuhan wajib pajak adalah 13,889 satuan dengan asumsi jika tidak ada nilai variabel X1 dan variabel X2 dan variabel X3. Hal ini berarti tanpa adanya variabel tersebut, maka besarnya nilai kepatuhan wajib pajak adalah 13,889 atau sebesar nilai koefisien regresi. Untuk nilai koefisien regresi variabel X1 menunjukkan nilai 0,097. Hal ini berarti tidak setiap ada kenaikan atau penurunan satu satuan variabel sosialisasi pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan atau penurunan pula sebesar 0,097. Dengan asumsi nilai koefisien variabel pemahaman perpajakan dan tingkat pendidikan adalah tetap atau konstan. Untuk nilai koefisien regresi variabel pemahaman perpajakan X2 menunjukkan nilai 0,203. Hal ini berarti setiap ada kenaikan atau penurunan satu satuan dari variabel pemahaman perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan atau penurunan pula sebesar 0,203. Dengan asumsi nilai koefisien variabel sosialisasi pajak dan tingkat pendidikan adalah tetap atau konstan. Nilai koefisien regresi variabel tingkat pendidikan menunjukkan nilai 0,004. Hal ini berarti setiap ada kenaikan atau penurunan satu satuan dari variabel tingkat pendidikan X3, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan atau penurunan pula sebesar 0,04 dengan asumsi nilai koefisien variabel sosialisasi pajak dan pemahaman perpajakan adalah tetap atau sama atau konstan. Uji statistik parsial atau TTS. Uji parsial digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari tiap variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan uji dua arah di mana A sama dengan 0,05% dan DF sama dengan 100 dikurang variabel independen dan dikurang variabel dependen. Maka 100 dikurang 3 dikurang 1 sama dengan 96. Maka didapatkanlah T tabel sebesar 1,985. Kita lihat pada tabel uji statistik T-nya.
Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa variabel sosialisasi pajak X1 memiliki T hitung sebesar 1,059, sedangkan T tabel sebesar 1,985, dengan nilai signifikansi sebesar 0,292. Hal ini berarti H0 diterima dan H1 ditolak. Atau dapat dikatakan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Provinsi Lampung karena nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel dan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05. Kemudian variabel pemahaman perpajakan X2 memiliki nilai T hitung sebesar 2,115, sedangkan T tabel sebesar 1,985 dengan nilai signifikansi sebesar 0,037. Hal ini berarti H0 ditolak, H2 diterima, atau dapat dikatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Provinsi Lampung karena nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Untuk variabel tingkat pendidikan atau X3 memiliki nilai T hitung sebesar 0,061, sedangkan T tabel sebesar 1,985 dengan nilai signifikansi sebesar 0,951. Hal ini berarti H0 diterima dan H3 ditolak, atau dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Provinsi Lampung karena nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel dan dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Uji statistik simultan atau F-test. Uji simultan ini digunakan untuk menguji apakah seluruh variabel independen dalam model penelitian ini mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji ini menggunakan uji dua arah di mana A sama dengan 0,05 dan DF sama dengan 100 dikurang variabel independen yaitu 3 sama dengan 97. Maka didapatkan F tabel sebesar 2,70. Nah, kita lihat tabel uji statistik F. Berdasarkan tabel tersebut, nilai F hitung dari ketiga variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 3,379. Lebih besar dari F tabel, yaitu F tabelnya tadi 2,70 dengan tingkat signifikansi yaitu 0,21, lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan X2 sosialisasi pajak X1, pemahaman perpajakan X2 dan tingkat pendidikan X3 terhadap kepatuhan wajib pajak di Provinsi Lampung. Demikian H0 ditolak dan HA diterima, atau hipotesis yang menyatakan diduga variabel sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan dan tingkat pendidikan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Provinsi Lampung. Koefisien determinasi atau R kuadrat. Kita lihat pada tabel uji koefisien determinasi. Di sini diketahui nilai adjusted R square-nya sebesar 0,67 atau 6,7%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak yang dapat dijelaskan oleh sosialisasi pajak X1, pemahaman perpajakan X2, dan tingkat pendidikan X3 sebesar 6,7%. Sedangkan sisanya 93,3 dijelaskan oleh variabel independen lainnya di luar penelitian ini. Baiklah, untuk pembahasan di sini ada pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil perhitungan yang uji statistik T, diketahui bahwa sosialisasi pajak X1 memiliki nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel dan nilai signifikansi lebih besar dari nilai taraf signifikan, yaitu 1,059 lebih kecil dari 1,985 dan 0,292 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak X1 secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Provinsi Lampung.
Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Winarungan pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak sebagian telah mengetahui adanya sosialisasi pajak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Namun, sosialisasi pajak yang baik belum tentu dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Provinsi Lampung. Hal tersebut disebabkan karena wajib pajak tidak dapat memahami materi atau informasi perpajakan yang disampaikan. Ketidakpahaman responden atau wajib pajak terhadap materi atau informasi perpajakan yang disampaikan dapat disebabkan karena jumlah wajib pajak yang mengikuti sosialisasi langsung tersebut cukup banyak, sehingga materi atau informasi perpajakan yang disampaikan tidak tersampaikan dengan baik. Untuk sosialisasi tidak langsung dapat disebabkan karena kegiatan sosialisasi tidak langsung relatif singkat serta materi dan informasi perpajakan yang disampaikan cenderung bersifat umum atau tidak detail, dan mungkin saja media yang digunakan tidak sesuai dengan kajian atau kurang tepat untuk audiens. Untuk pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Provinsi Lampung atau X2, berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa pemahaman perpajakan X2 memiliki nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, dan nilai signifikansinya lebih kecil dari nilai taraf signifikan, yaitu 2,115 lebih besar dari 1,985 dan 0,037 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H0 ditolak dan H2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Provinsi Lampung. Hasil ini pun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriani dan kawan-kawan tahun 2015 yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Alasannya pemenuhan kewajiban perpajakan akan terlaksana dengan baik jika didukung dengan pemahaman wajib pajak yang baik. Pemahaman tersebut akan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Provinsi Lampung atau X3, berdasarkan hasil perhitungan uji statistik, diketahui bahwa tingkat pendidikan memiliki nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel dan nilai signifikansi lebih besar dari taraf signifikan, yaitu 0,01 lebih kecil dari 1,985 dan 0,951 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Provinsi Lampung. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugiono tahun 2013 yang menjelaskan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena tingkat pendidikan wajib pajak tidak memenuhi prasyarat ditentukannya terdapat pengaruh T hitung yang lebih kecil dari nilai T tabel dan nilai signifikannya yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, jika tingkat pendidikan wajib pajak meningkat, akan menurunkan kepatuhan wajib pajak. Untuk pengaruh sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil perhitungan uji statistik F yang dilakukan untuk memperoleh nilai F hitung lebih besar dari F tabel dan nilai signifikansinya lebih kecil dari nilai taraf signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan, dan tingkat pendidikan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Provinsi Lampung. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Andriani dan kawan-kawan yang menjelaskan bahwa semakin sering kegiatan sosialisasi pajak dilakukan, maka diharapkan dapat memberikan kesadaran dan rasa peduli terhadap tanggung jawab yang diberikan kepada wajib pajak, serta pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Wajib pajak yang berlatar belakang pendidikan minim saja
Sama saja karena kurangnya mendapatkan informasi tentang sosialisasi pajak serta pemahaman mereka tentang sistem perpajakan yang diterapkan. Akan tetapi wajib pajak yang melatar belakang pendidikan yang tinggi belum tentu wajib pajak yang patuh, sehingga mereka melakukan penyelewengan pajak, bahkan membuat pembukuan ganda untuk kepentingan yang berbeda-beda. Bab 5 ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, hasil hipotesis pertama, sosialisasi pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Provinsi Lampung. Untuk hasil pengujian hipotesis kedua, pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Provinsi Lampung. Untuk yang ketiga, hasil pengujian hipotesis ketiga tingkat pendidikan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Provinsi Lampung. Untuk hasil pengujian hipotesis keempat, secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Provinsi Lampung. Saran, berdasarkan pada kesimpulan dalam penelitian ini, adapun saran yang ingin disampaikan dalam penelitian ini yaitu bagi Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan sosialisasi untuk pelatihan bagi UMKM, dapat memberikan kemudahan akses perpajakan bagi UMKM. Untuk kantor pelayanan pajak dapat memberikan penyuluhan terhadap wajib pajak khususnya sektor UMKM yang menjelaskan hak dan kewajiban pajak serta sanksi yang dapat dikenakan jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya. Dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan diberikan kepada wajib pajak. Untuk bagi UMKM terdaftar sebagai wajib pajak, dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak untuk meningkatkan penerimaan kas ke negara. Dapat mengikuti atau mengupdate peraturan perpajakan yang terbaru khususnya tentang UMKM. Wajib pajak disarankan lebih aktif mengikuti berbagai sosialisasi yang diberikan oleh kantor pelayanan pajak agar pemahaman perpajakan wajib pajak lebih baik lagi sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi meningkat. Bagi penelitian selanjutnya, untuk peneliti selanjutnya diharapkan akan mengembangkan variabel lain terkait dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang dimengerti oleh penonton dan pendengar, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.